Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu kembali di SS Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan fragment. Fragment adalah sebuah bagian dari user interface yang dimiliki oleh Android yang dapat ditempatkan pada activity atau bisa dibilang seperti subactivity. Kenapa kita membutuhkan fragment? Karena fragment itu dapat beradaptasi pada berbagai ukuran layar yang memiliki ukuran berbeda-beda seperti tablet, smartphone, TV, smartwatch, dan lain-lain. Beberapa poin yang penting pada fragment. Fragment itu memiliki life cycle sendiri seperti halnya activity. Seperti berikut ini, ada on attach, on create, on grid view, dan seterusnya. Untuk membuktikannya bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti pada video materi pengenalan activity. Baiklah, kita langsung saja mendemokan bagaimana cara membuat fragment. Main activity sudah tercreate. Selanjutnya kita buat beberapa fragment. Untuk membuat fragment bisa dilakukan dengan cara new fragment. Pilih yang blank saja dulu. Yang pertama kita buat halaman 1 fragment. Jangan lupa checklist 2 yang di bawah ini silakan dihilangkan untuk include fragment factory method dan include interface callback, karena kita akan memanggil metode atau membuat metode sendiri untuk proses perpindahannya. Berikutnya kita buat halaman 2. Sama seperti yang sebelumnya. Kita coba 2 halaman aja dulu. Yang pertama, main activity sudah ada, kemudian nanti ada fragment halaman 1 dan fragment halaman 2. Berikutnya kita atur layout untuk fragment halaman 1. Ganti, kelihatan, kita ganti isinya. Kita tambahkan button untuk berpindah ke halaman 2. Di sini masalahnya antara komponen text view dan button bertumpuk dikarenakan kita menggunakan frame layout. Untuk mengatasinya bisa kita tambahkan layout. Kita ambil yang sederhana saja. Kita masukkan text view ke linear layout dan button juga ke linear layout. Nah, di sini masih jauh di bawah. Kita lakukan proses konfigurasi untuk text view ada. Kita pilih layout height-nya atau tingginya di wrap. Kemudian untuk button kita lakukan proses konfigurasi. Tampilkan halaman 2, namanya btn2 hal 2. Untuk fragment halaman 1 sudah kita buat dan sudah kita modifikasi. Selanjutnya fragment halaman 2. Baik, untuk fragment 1 dan fragment 2 sudah kita lakukan modifikasi. Selanjutnya kita berikan perintah pada main activity.java. Baik, untuk fragment 1 dan fragment 2 sudah kita modifikasi. Selanjutnya kita modifikasi pada activity main. Nah, karena layout ini akan kita gunakan untuk menempatkan fragment, maka text view yang ada di dalamnya kita hapus. Jangan lupa berikan nama pada layoutnya atau ID. Kita berikan nama fragment layout. Selanjutnya main activity. Nah, di sini ketika pertama kali aplikasi dijalankan, maka main activity yang akan dipanggil, yaitu menjalankan metode onCreate. Nah, ketika main activity dijalankan, maka halaman 1 fragment langsung ditampilkan atau di load pertama kali.
Untuk pengelolaan fragment ada dua cara. Yang pertama menggunakan fragment manager dan fragment transaction. Yang kedua adalah menggunakan navigation. Nah, untuk video kali ini kita bahas dulu tentang fragment manager dan fragment transaction. Nah, di sini ketika onCreate pertama kali dipanggil, maka otomatis akan menambahkan halaman satu fragmen ke dalam main activity. Perintah commit digunakan untuk mengeksekusi seluruh perintah transaction yang ada. Baik, kita coba langsung jalankan. Oke, kita lihat hasilnya bahwa main activity sudah langsung menampilkan fragmen halaman 1. Tetapi di sini untuk berpindah ke halaman 2 belum bisa karena kita belum memberikan perintah pada tombol. Nah, berikutnya kita fokus ke fragmen halaman 1. Nah, di fragmen halaman 1 ini ada tombol untuk menampilkan halaman 2. Kita berikan perintah. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan proses binding komponen button. Agak berbeda dengan activity. Kalau fragment, proses bindingnya bisa di dalam onCreate view atau di dalam onView created. Kita lihat di sini proses bindingnya agak berbeda dengan proses binding yang ada di activity. Kita bisa lihat bedanya di bagian sini. Nah, di sini prosesnya apa yang akan terjadi jika btn2hal2 diklik. Sama seperti proses yang tadi. Yang pertama kita gunakan fragment manager. Singkat saja. Bisa kita lihat di sini ft.replace. Kenapa tidak ft.add atau seperti pada main activity tadi? Karena fragment layout sebelumnya sudah diisi halaman 1 sehingga harus di replace. Kalau dia pakai add, maka dia akan bertumpuk. Baik, kita tes lagi. Baik, kita lihat tampilkan halaman 2. Backnya. Nah, langsung keluar. Seharusnya back itu kembali ke fragmen halaman 1, sehingga harus kita tambahkan add to back stack. Misalnya kita beri nama stacknya itu kembali 0 juga boleh, berarti tidak di set untuk penambahan ke back stacknya. Kemudian kita back. Oke, kembali ke halaman 1. Kalau kita back lagi baru keluar. Berikutnya bagaimana menambahkan backnya itu di bagian action barnya, di bagian title-nya di sini. Berarti yang perlu ditambahkan itu pada halaman 2. Kalau di halaman 1 tidak perlu tanda back. Berarti kita fokus ke halaman 2. Yang pertama kita panggil complete activity dulu. Nah, di sini perlu kita lakukan proses casting. Kita ambil bagian action barnya. Nah, di sini ada method that display home pass up enable. Kita buat true. Oke, coba jalankan lagi. Oke, tanda back yang ada di headernya atau di bagian action barnya sudah muncul. Kita cek apakah mau
dan ternyata belum mau, actionnya belum jalan. Bagaimana mengaktifkannya? Kita tambahkan perintah pada main activity. Itunya kita ganti dengan pop backstack atau menghapus backstack yang ada. Yang immediate ya boleh karena tipenya boolean. Kita coba lagi. Oke, sudah jalan, tapi permasalahannya tombol backnya tidak hilang. Caranya itu menambahkan perintah seperti pada fragmen 2 tadi. Tapi kita buat atau kita set false. Sudah jalan proses perpindahannya. Kemudian bagaimana cara kita berpindah sekaligus mengirimkan data, sama seperti pada activity. Berarti kalau di sini dari halaman 1 ke halaman 2 membawa parameter. Itu bisa dilakukan dengan cara menambahkan argumen pada fragmennya. Jika halaman 2 dipanggil, maka set juga argumennya. Misalnya yang akan saya kirimkan adalah string, ini kiriman dari fragmen 1. Nah, di sini tambahkan set argumen dari bundle yang dikirimkan tadi. Di fragmen 2 kita tangkap. Belum di set nama dari text view yang ada di fragmen 2, kita set dulu. Kita buat ID-nya misalnya di Oke, di sini ketika fragmen 2 dipanggil, maka dia akan langsung memanggil argumen dengan parameter kiriman dan kemudian ditambahkan ke dalam hal 2 menggunakan append supaya yang sebelumnya tulisan ini halaman 2 itu tidak terhapus, tetapi ditambahkan di bawahnya yaitu ini kiriman dari halaman 1. Hasilnya ini halaman 2 dan ini kiriman dari fragmen 1. Terima kasih, itulah penjelasan tentang pengenalan fragmen. Terima kasih, tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.